Shalom Bapak Ibu semua. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan masih berikan kesempatan, nafas hidup yang sangat luar biasa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan saat ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran ke-7 dengan judul besar yaitu masalah kejahatan. Dan saya akan membawakan pada hari Kamis dengan judul kasih dan kejahatan. Di dalam kehidupan kita, Allah telah memberikan hak kebebasan memilih kepada semua orang. Dan kita sudah tahu bersama bahwa kebebasan memilih ini yang Tuhan telah berikan yang pertama yaitu ada di Taman Eden. Kita sudah tahu ya cerita bagaimana Tuhan memberikan kebebasan memilih kepada Taman Eden, kepada Adam dan Hawa di Taman Eden ketika dia atau mereka digoda oleh ular. Kenapa kebebasan memilih ini diberikan kepada kita? Allah telah menganugerahkan kebebasan memilih kepada makhluk ciptaan karena hal ini diperlukan untuk apa? Diperlukan untuk kasih. Tapi zaman sekarang ini penyalahgunaan kebebasan memilih menyebabkan kejahatan. Sekali lagi, memang masih banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Allah mengizinkan kejahatan untuk sementara waktu walaupun sepenuhnya membencinya. Jadi Allah mengizinkan kejahatan itu untuk sementara waktu, tapi padahal dia sangat membenci kejahatan ini. Tetapi meniadakan peluang kejahatan berarti meniadakan kasih. Dan menghancurkan kejahatan sebelum waktunya akan merusak kepercayaan yang diperlukan untuk kasih. Kebebasan yang Tuhan berikan, kebebasan memilih yang Dia berikan kepada kita, ternyata kadang kita salah gunakan untuk apa? Untuk melakukan kejahatan. Tapi kenapa Tuhan tidak langsung menghukum orang yang berbuat jahat? Karena dikatakan tadi bahwa menghancurkan kejahatan sebelum waktunya akan merusak kepercayaan yang diperlukan untuk kasih. Jadi selagi belum waktunya untuk menghancurkan kejahatan, maka kepercayaan itu pasti akan diperlukan untuk kasih. Bumi gelap oleh salah pengertian akan Allah. Supaya bayang-bayang yang gelap itu dapat diterangi, supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Allah, kuasa penipuan iblis harus dihancurkan. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas perintah Allah. Ia menghadapi hanya pelayanan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Benar ya, bahwa kasih itu tidak bisa dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Hanyalah tak kasih yang dapat menggugah kasih. Jadi kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun kita memilih yang salah atau memilih untuk berbuat kesalahan, tapi ingat, Tuhan tidak langsung menghukum orang yang berbuat salah, tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Karena tadi ditekankan bahwa hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih. Kebenaran yang akan Tuhan sampaikan itu tidak akan tersampaikan jika tidak ada kasih. Berhubung dengan pelajaran sekolah sahabat yang telah saya sampaikan ini, saya ada satu kesaksian yang berhubungan dengan pelajaran ini. Waktu di sekolah, saya pernah dipermalukan karena saya berbuat satu kesalahan kepada teman ini. Dan saya dipermalukan di depan banyak orang karena adu mulut. Dan saya tidak membenci orang ini. Bahkan ketika permasalahan ini sudah selesai, tapi saya tetap mengasihi orang ini. Suatu ketika orang yang mempermalukan saya ini, dia diperhadapkan dengan satu kondisi yang harus membutuhkan pertolongan saya. Dan alhasil saya menolong orang ini. Dan apa yang terjadi? Dia merasa sangat bersalah akan apa yang dia telah lakukan kepada saya. Tapi saya tidak mengungkit masa lalu. Saya bahkan mengasihinya. Dan ini ditekankan dari pelajaran ini. Kasih hanya bisa dapat menggugah kasih. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Mengenal Allah berarti mengasihinya
tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat iblis. Jika kita diperhadapkan dalam suatu kondisi untuk memilih apakah kita melakukan kejahatan atau mengikuti bisikan Roh Kudus, Tuhan telah memberikan kuasa untuk memilih. Ketika kita mendengar bisikan untuk melakukan kejahatan, Tuhan biarkan. Tapi ingat, hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih. Tanpa kebebasan memilih, tidak akan ada kasih. Dan jika Allah adalah kasih, maka tampak jelas bahwa bukanlah pilihan bagi Allah untuk meniadakan kasih itu. Allah bisa saja langsung waktu di Taman Eden ketika Adam dan Hawa mau menyentuh buah pengetahuan yang baik dan jahat, Allah bisa saja langsung menegurnya bahwa kamu akan mati ketika engkau meraba atau memakan buah pohon itu. Tapi apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan mereka untuk memilih. Alhasil, apa yang terjadi? Dari situlah akibat dari dosa yang telah dilakukan. Bahkan bila mana ketika dapat melihat menembusi kegelapan, Allah dapat melihat akhir dari awal. Luar biasa ya. Dia juga dapat melihat kebahagiaan abadi yang dijanjikan kepada semua orang yang beriman kepada Yesus. Kita pasti sudah baca ya dalam Roma 8 ayat 18 mengatakan seperti ini. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apakah kita mempunyai iman dan kepercayaan untuk mempercayai janji yang menakjubkan ini? Yesus tahu hal itu dalam kasih, sehingga gantinya meniadakannya bagi kita. Yesus tahu hal itu akan membawa dia ke kayu salib. Jadi dia sudah tahu apa yang dikatakan tadi, dia tahu akhir dari awal. Akhir dari awal, sehingga dia tahu bahwa dia pasti akan berakhir di kayu salib. Pelajaran yang sangat luar biasa melalui pelajaran hari Kamis ini tentang kasih dan kejahatan, di mana Tuhan memberikan hak memilih kepada kita atau power of choice kepada kita semua. Apakah kita lebih mendengar bisikan Roh Kudus atau lebih mengikuti keinginan daging? Dan ingat, hanya kasih yang dapat menggugah kasih. Karena kebenaran itu akan tersampaikan jika kita mengingat betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, maka kita akan mengingat kasih-Nya sehingga kita lebih mendengar lagi bisikan Roh Kudus. Biarlah pelajaran atau ringkasan sekolah sahabat di hari Kamis memotivasi kita semua bagaimana kita harus pintar-pintar untuk menggunakan hak kebebasan memilih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua.